Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Kali ini saya akan membacakan cerita pendakian gunung yang dikirim oleh Mas Rendy Gustiandi. Siapa lagi kalau bukan tentang sosok Mat Rahayu yang mendaki ke Gunung Ciremai. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar selalu update saat channel ini upload video terbaru. Kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Assalamualaikum sahabat pendengar setia Mereka Ada. Kembali lagi bersama saya Rendy Gustiandi. Sebelumnya saya mau meminta maaf dulu buat kawan-kawan karena batal ke Tampomas pada tanggal 28 Oktober kemarin. Dengan berat hati saya membatalkannya dikarenakan istri saya sakit tipes dan anak saya juga masih berumur 2 tahun, sehingga harus membatalkan pendakian tersebut. Toko saya juga terpaksa tutup karena saya merawat anak dan istri saya. Sekali lagi buat para pendengar, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk permintaan maaf saya akan menceritakan pengalaman Mela kemarin mendaki bersama Mat Rahayu. Mela ini yang dulu pernah bertemu di Gunung Karang, teman dari Kang Fadli. Jadi saat saya bilang ke Mat Rahayu bahwa batal ke Tampomas, Mat Rahayu diajak Mela untuk open trip ke Ciremai. Akan tetapi Mat Rahayu bilang ke saya mau mengantarkan saudaranya ke Ciremai. Namun pas saya lihat status WA Mela, ternyata Mela berfoto dengan Mat Rahayu. Jujur itu membuat saya jadi girang, karena setahu saya Mela dan Mat Rahayu itu jarang berkomunikasi. Tapi ternyata tanpa saya ketahui mereka tiba-tiba sudah pacaran. Wih, yang baru pacaran, takut diganggu ya? Bilangnya mau ngantar saudara open trip. Tulisku lewat pesan WA. Hehe, gimana istrinya? Udah baikan belum? Jawab Mat Rahayu seperti mengalihkan pembicaraan. Alhamdulillah baik, cuma anak agak rewel, pengen ke emaknya mulu. Jawabku. Ya udah sabar aja, aku mandi dulu ya, baru pulang ini. Oke siap Mat, nanti ceritain yang horor-horornya ya. Balasku yang tak dijawab apapun oleh Mat Rahayu. Dan keesokan harinya aku mencoba mengabari Mela via chat WA, karena aku yakin betul kalau Mat Rahayu pasti mengelak jika ditanyai masalah gaib. Jadi aku ingin tahu ada cerita apa di pendakian Ciremai kemarin dalam sudut pandang Mela. Apakah ada horornya atau tidak? Karena aku yakin Mela tidak mungkin berbohong kepadaku. Dan ketika aku lihat balasan chat dari Mela, ia mengajakku bertemu langsung di rumah Fadli untuk menceritakan pengalaman pendakiannya bersama Mat Rahayu mendaki Gunung Ciremai. Singkat cerita, setelah menyepakati waktu pertemuan, kami pun bertemu di rumah Fadli. Tak lupa kopi hitam sudah disiapkan oleh Fadli serta cemilan-cemilan dan rokok Garvit andalan Fadli sudah terdampar di meja. Dan tanpa bak bibu lagi, langsung saja aku pun membuka obrolan dengan Mela mengenai pengalaman pendakiannya bersama Mat Rahayu. Mela pun mulai bercerita. Jadi Mela ini ingin mendaki ke Gunung Ciremai. Akan tetapi orang tuanya tidak mengizinkan karena Mela hanya berdua dengan Mat Rahayu. Tak hilang akal, Mela pun mulai mencari cara agar niatnya mendaki ke Gunung Ciremai bersama Mat Rahayu bisa ia realisasikan. Setelah browsing-browsing di sosial media, terpampanglah sebuah pamflet di sebuah akun sosial media yang berisikan open trip ke Gunung Ciremai. Dari situ ia segera menghubungi Mat Rahayu untuk meminta pendapat mengenai open trip tersebut. Dan diputuskanlah Mela dan Mat Rahayu akan mengikuti open trip pendakian Gunung Ciremai. Hal tersebut dilakukan demi mendapatkan izin mendaki dari orang tua Mela dikarenakan jumlah anggotanya sudah pasti banyak. Dan setelah melakukan lobi-lobi cantik dengan orang tuanya, Mela pun akhirnya mengantongi izin untuk mendaki ke Gunung Ciremai. Kalau sudah cinta, apapun rintangannya pasti dilalui. Dan apapun kendalanya pasti akan dicari solusinya. Ya namanya juga cinta. Sekarang biar jelas dan kalian gak bingung dengan alur ceritanya, kita akan beralih ke sudut pandang Mela. Sekali lagi mulai dari sini cerita berubah menjadi sudut pandang Mela.
Namaku Mela, asli kota Sumedang, kampung Cimalaka, Cicelot tepatnya. Saat ini aku masih kuliah di Universitas 11 April Sumedang. Sebenarnya sudah lama saya ingin mendaki sama pacar saya ini. Akan tetapi ia selalu menolak hal tersebut. Hingga aku berpikir untuk ikut open trip pendakian gunung saja agar ia tidak tega melihat pacarnya ini mendaki bersama orang yang tidak dikenal. Aku mencari grup pendakian gunung lewat akun Facebookku dan ternyata ada salah satu grup yang akan open trip ke Gunung Ciremai dengan jumlah 15 orang dan baru terisi slot 12 orang saja. Aku pun langsung bergegas menghubungi nomor yang tertera di sana. Hingga pada akhirnya aku membayar uang muka untuk 2 orang. Dan aku langsung menghubungi pacarku ini. Yang, aku diajakin open trip nih sama temanku. Udah aku bayarin juga buat kamu. Kamu ikut ya, soalnya aku gak kenal sama mereka, ucapku lewat WA. Dan tak berselang lama ia pun membalas dengan kata datarnya yang seperti biasanya menjengkelkan sih menurutku. Enggak ah, males, lagian itu kan juga ada teman kamu, jawabnya dengan singkat. Ya ikut dong, soalnya aku udah bayarin slot kamu. Sayang juga kan uangnya kalau batal. Lagian temanku bawa cowoknya, masa iya aku harus jadi tiang listrik ngeliatin orang pacaran, ucapku merajuk. Kemudian ia membalas kembali. Emangnya ke gunung mana sih? Tanya Mat Rahayu. Ciremai yang, minggu juga pulang. Aku juga udah izin sama mama kalau kamu yang akan jagain. Aduh, ya udah, aku ikut, jawab Mat Rahayu. Dan akhirnya pacarku Mat Rahayu ini setuju ikut mendaki menemaniku open trip ke Gunung Ciremai. Singkat cerita, hari pemberangkatan pun tiba. Tiba waktunya kami menunggu mobil open trip yang akan membawa kami ke Gunung Ciremai. Aku dan Mat Rahayu menunggu di depan alun-alun Cimalaka, Sumedang. Serta aku sudah izin kepada ketua rombongan bahwa kami akan menunggu di sini. Total anggota sekarang menjadi 15 orang. Selain aku dan pacarku, temanku yang bernama Ririn juga ikut dalam pendakian ini. Dan tentunya Andika, pacar dari Ririn. Jujur saja aku baru mengenal pacar Ririn ini karena kami jarang bertemu juga karena Ririn sudah mulai bekerja. Kami pun berkenalan dan menunggu mobil jemputan. Di sela-sela kami menunggu, Andika berbicara. Bang, itu bawa apaan sih keril kecil kayak gitu? Ada bonekanya lagi, kayak cewek aja lu bang. Mana cukup lu bawa makanan sama keril kecil kayak gitu, ucap Andika sambil cengengesan mengejek. Heh, Yang, jangan kayak gitu. Mat Rahayu ini sudah aku anggap seperti abangku sendiri, ucap Ririn sambil menahan malu. Gak apa-apa kok Rin, santai aja, ucap pacarku Mat Rahayu. Sebenarnya aku agak jengkel mendengar ucapan dari Andika ini. Tapi karena dia adalah pacar dari Ririn, aku coba redam emosiku. Dan tak lama kemudian datang mobil jemputan dan kami pun segera berangkat. Hingga kami sampai di depan masjid dan lapangan voli yang dijadikan parkiran mobil. Oh iya kawan-kawan, kalau kalian ke Apuy pasti kalian tahu ya tempat ini. Kami semua turun dari mobil. Kemudian Andika langsung mengajak Ririn ke warung dengan nada bicara yang agak keras dan seperti orang yang ngeyel. Yang, kita ke warung yuk. Enaknya beli apa ya? Kalau muat sih kita beli aja semuanya, ucap Andika pada Ririn. Ririn pun seperti orang yang malu karena teman-teman open trip yang lain langsung melihat mereka dengan pandangan yang serentak. Oh iya, aku dan pacarku hanya membawa keril ukuran 35 liter saja. Dan aku hanya membawa tas kecil yang aku pakai untuk peralatan sholat. Terlihat sekali Andika melirik keril milik pacarku Mat Rahayu dengan muka cengengesan. Namun aku dan pacarku tidak memperdulikannya. Dan tak lama 3 mobil pick up datang untuk membawa kami ke basecamp Apuy. Singkat cerita, sesampainya di basecamp Apuy, kami semua berdoa untuk kelancaran pendakian dan agar diberikan keselamatan sampai tujuan, serta pulang ke rumah dengan keadaan selamat. Kemudian terbentuklah 2 rombongan.
7 orang di depan dengan leader Mas Gilang yang hanya membawa perlengkapan tenda, dan 8 orang yang dipimpin oleh Mas Anan dengan membawa logistik. Aku dan pacarku Mat Rahayu, Ririn dan juga Andika berada di rombongan paling belakang. Perjalanan kami aman sampai di pos 1. Akan tetapi sesampainya di pos 2, Andika kembali berucap, "Mas Anan, lu udah pernah kemana aja mas naik gunung?" Tanya Andika kepada leader tim 2 Mas Anan. "Alhamdulillah, Jawa Barat sih udah semua mas. Kalau masnya udah kemana aja mas?" Tanya balik Mas Anan. "Kalau aku sih hampir semua gunung lah di Indonesia," jawab Andika. "Wah, gila bener Mas Andika, hebat juga," jawab Mas Anan. "Oh iya, itu pacarmu pernah naik ke gunung mana aja Mel?" Tanya Andika kepadaku sambil menengok pacarku Mat Rahayu yang sedang merokok. "Tanya aja sendiri, tuh orangnya juga ada," jawabku sambil memasang raut wajah kesal. "Saya bukan anak gunung mas, karena saya dilahirkan bukan dari pegunungan. Saya naik gunung hanya sekedar melepas penat, menikmati sunyinya hutan," jawab pacarku Mat Rahayu. "Yah, bilang aja kalau belum pernah naik ke gunung-gunung populer di Indonesia," ucap Andika dengan nada meremehkan. Udah, ayo kita lanjut, keburu sore," ucap Mas Anan memotong pembicaraan. Singkat cerita, kami melanjutkan perjalanan ke pos 3. Selama perjalanan ke pos 3 semua baik-baik saja tanpa ada kendala. Dan kini kami menuju pos 4. Hari pun sudah mulai gelap. Kira-kira kala itu pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Pacarku Mat Rahayu meminta berhenti kepada Mas Anan untuk meminta izin sholat maghrib. Akan tetapi Andika malah meledek Mat Rahayu kembali. "Mas, kalau capek bilang aja, gak usah sok-sokan mau sholat di gunung," ucap Andika kepada Mat Rahayu. Akan tetapi Mas Anan langsung membela Mat Rahayu. "Mas, jangan begitu. Kita ini satu tim, harus saling menjaga dan menghormati. Kekompakan adalah segalanya. Mas Rahayu kalau mau sholat silakan ya mas, pasti kami akan tunggu," ucap Mas Anan. "Iya mas, makasih banyak ya," jawab Mat Rahayu. Selama Mat Rahayu sholat, Andika masih bergerutu dengan ucapan-ucapan menjengkelkan. Dan ketika Mat Rahayu selesai sholat, kami pun bergegas untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Akan tetapi baru 4 menit berjalan, kami dihalangi oleh kawanan lutung. Secara tiba-tiba, Andika langsung melemparinya dengan mengambil batu serta ranting kering. Melihat sikap Andika, Mas Anan pun langsung menegurnya. "Mas, berhenti. Jangan sakiti hewan apapun di gunung ini." "Ya elah Mas Anan, emangnya kenapa sih? Toh mereka menghalangi jalan kita. Ya udah aku timpuk aja," jawab Andika. "Ya udahlah, terserah kamu mas. Tapi kalau terjadi apa-apa, aku nggak mau tanggung jawab lagi. Dari tadi aku udah sabar karena aku yang ngadain acara ini. Dan kalian semua adalah tanggung jawabku. Namun jika Mas Andika seperti itu terus, aku angkat tangan dan lepas tanggung jawab," ucap Mas Anan dengan nada yang seperti ingin menangis karena menahan kesal. "Dan ini, aku kembalikan uang open trip Mbak Ririn sama Mas Andika, biar saya bisa fokus sama teman-teman yang lain." Mas Anan lalu memberikan uang kepada Ririn. Namun Ririn bersikeras menolaknya. Akan tetapi Mas Anan yang sudah kesal tetap mengeluarkan mereka dalam rombongan. Sementara pacarku Mat Rahayu hanya diam dan merokok saja tanpa berkata apa-apa melihat Mas Anan dan Ririn. Kemudian Mas Anan mengajak teman yang lain serta aku dan Mat Rahayu untuk melanjutkan perjalanan. Akan tetapi Mat Rahayu pun berucap, "Ya udah Mas Anan, gini aja, Mas Anan dan yang lainnya duluan aja mas, biar aku yang menemani Mas Andika sama Mbak Ririn. Kalau ada apa-apa sama mereka, nanti kan juga Mas Anan yang repot, karena pihak basecamp taunya mereka tanggung jawab Mas Anan." "Iya sih mas, saya tahu, tapi jujur saya kesal banget sama tingkah lakunya," ucap Mas Anan. "Ya elah, cuma nimpukin lutung doang mas. Mas Anan udah baper aja, leader macam apa sih?" ucap Andika. "Ya udah ya mas, saya izin duluan. Hati-hati ya, saya tunggu di pos 5. Nanti kita buka tenda di sana," ucap Mas Anan kepada Mat Rahayu.
Ya udah, hati-hati juga Mas, jawab Mat Rahayu. Lalu Mas Anan dan yang lainnya meninggalkan aku, Mat Rahayu, Ririn, serta Andika. Mas Andika, semua makhluk itu punya perasaan dan mereka tidak akan mengganggu tanpa sebab, ucap Mat Rahayu. Lah, terus lo takut gitu? Kalau ada setan sekalipun gue ladenin dan kalian gak usah takut, ucap Andika sembari menantang dan meludah dekat pohon besar yang tumbang. Kalian pasti tahu lah tempat ini. Namun belum sempat melanjutkan perkataannya, tiba-tiba angin berhembus kencang. Dan seketika suara geraman dengan nada yang berat pun berucap, kamu sudah mengotori tempatku. Kamu tidak bisa pulang dari sini. Ucap sosok itu sambil mengeram kembali dan dalam kesunyian kami mendengarkan suara itu. Seketika itu juga tempat yang tadinya hutan kini berubah menjadi perkampungan pada zaman dahulu, dengan nuansa Sunda serta rumah panggung dan bilik-bilik yang menjadi temboknya. Dentingan suara musik jaipong serta sinden yang lirih membuat Andika, aku dan Ririn menjadi takut. Lah, di mana ini? Kok kita jadi di perkampungan? Tanya Ririn sembari memelukku dengan ketakutan. Andika hanya melirik-lirik dengan mimik wajah yang bingung. Namun di tengah kebingungan datang seorang anak kecil menghampiri kami. Namun anak kecil itu memiliki ekor seperti kera. Ia juga sesekali melompat-lompat sambil menunjuk Andika. Dan saat itu juga datang seorang kakek layaknya manusia, dengan kondisi tubuhnya yang bungkuk, dan kemudian kakek itu berucap, "Mengapa kamu lempari anak-anakku yang sedang bermain? Lihat, karena ulahmu anakku jadi kesakitan kakinya, dan kamu harus bertanggung jawab karenanya," ucap kakek itu. Andika yang kebingungan tidak bisa berbicara karena ketakutan. Namun kali ini Mat Rahayu yang menjawab, "Kek, maafkan temanku. Kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan." "Saya tahu kalian manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Dan saya juga tahu, jika ada orang yang kalian sayangi disakiti, apa yang akan kalian perbuat? Cepat jawab," tanya si kakek. Dan Mat Rahayu pun kembali berucap, "Saya mungkin akan marah dan geram seperti kakek. Tapi apalah daya, semua sudah diatur oleh Sang Pencipta. Kita semuanya bisa menjalankan takdir. Akan tetapi, bila kita memaafkan, insya Allah derajat kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kakek itu langsung terenung dan melihat anaknya. Kemudian Mat Rahayu menghampiri anak itu dan mengelus-ngelus kakinya. Hingga keajaiban pun datang. Anak itu kegirangan berlarian dan melompat layaknya seekor kera. Kakek itu seketika tersenyum dan kemudian berkata, "Siapa kamu sebenarnya?" Mat Rahayu hanya menjawab, "Saya Mat Rahayu dan saya orang biasa. Alhamdulillah doa saya sudah terkabul." "Maafkan kakek dan terima kasih sudah menyembuhkan anak kakek. Sekarang tujuan kalian kemana? Biar kakek antar." Dan secara refleks aku keceplosan menjawab, "Kami ingin ke puncak, kek." Dan seketika itu juga kami sudah berada di puncak Cermai di sebelah papan top Cermai jalur pendakian Apue. Ririn, aku dan Andika semuanya kebingungan. Namun pacarku Mat Rahayu terlihat hanya merokok. Spontan Andika langsung bersujud meminta maaf sambil menangis ketika menyadari Mat Rahayu di sebelahnya sambil duduk dan merokok. "Mas Mat Rahayu, maafin aku ya mas. Aku salah. Aku minta maaf. Aku berjanji akan membalas kebaikanmu." Udah mas, itu semua udah takdir. Perbaikilah lagi dan jangan lupa sholat dan tobatnya, serta memberi sedikit rezeki kepada yang membutuhkan, ucap Mat Rahayu sembari membangunkan Andika yang bersujud di hadapannya. Semuanya menangis di puncak Cermai, tak terkecuali Mat Rahayu. Kami pun bergegas turun ke pos 5 karena rombongan open trip berkemah di sana. Dan setibanya di sana, mereka semua keheranan melihat kami yang turun dari atas.
karena jalan ke puncak seharusnya melewati pos 5. Namun di tengah-tengah kebingungan kawan-kawan yang lain, Mat Rahayu langsung membuka obrolan. "Maaf bang, tadi saya kebelet buang air besar, tapi saya malu, jadi saya ngendap-ngendap lewat samping. Taunya udah di atas." Mereka semua yang ada di sana sontak tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Mat Rahayu langsung menghampiri Mas Anan dan berbisik. Kemudian Mas Anan memanggil Andika di belakang tenda. Tak tahu apa yang mereka bicarakan. Yang jelas mereka baikan dan bisa tertawa bersama lagi menertawakan cerita Mat Rahayu yang berbohong buang air besar. Serta Andika menambahkan bahwa Mat Rahayu menangis merengek-rengek pengen buang air besar. Hingga kami pun semua menikmati suasana malam itu. Akan tetapi aku terheran dengan pacarku yang terus-menerus memandangi jurang kawah Gunung Ciremai. "Kamu pengen tahu? Coba kamu foto lalu sampai di rumah coba kamu zoom," ucap Mat Rahayu kepadaku. Dan aku pun mengikuti sarannya. Hingga pada saat aku sampai di rumah, aku melihat foto itu dan gambar itu seperti manusia sedang bertapa. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Lagi-lagi kita diberikan contoh orang yang sombong di gunung. Bukannya keren, malah kena mental. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Randy Gustiandi karena sudah mengirimkan ceritanya ke channel Mereka Ada. Titip salam ya Mas, buat Mat Rahayu dan Mbak Mela. Semoga langgeng dan sehat selalu. Dan terima kasih pula kepada teman-teman yang sudah setia menyimak channel Mereka Ada. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.